Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Nurul Rahmadani Suryanto, kemudian teman saya Agi Mahaputra, kemudian Abib Raif Muafah, kemudian Ade Sinta. Pengertian data warehouse. Data warehouse adalah kumpulan data yang mendukung pengambilan keputusan manajemen yang memiliki karakteristik berorientasi pada subjek atau subject oriented, terintegrasi atau integrated, mempunyai variasi waktu tertentu atau time variant, dan tidak dapat berubah atau non-volatil. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya yaitu perusahaan yang menggunakan data warehouse. Perusahaan yang perusahaan PT Bank Negara Indonesia atau Persero itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang tumbuh di Indonesia. Kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi perusahaan menjadi sangat penting. Salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya, Baik, materi selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan untuk mengembangkan data warehouse pada PT BNI ini. Ada dua teknologi yang digunakan PT BNI dalam mengembangkan data warehouse. Yang pertama itu ada SQL Server 2008, yang kedua ada Microsoft Visual Studio 2008. Teknologi yang pertama yaitu SQL Server 2008 itu digunakan untuk membuat database OLTP dari BNI yang merupakan database operasional dan OLAP dari PT BNI yang merupakan tempat penyimpanan data hasil transformasi untuk keperluan data warehouse. Di dalam database tersebut terdapat beberapa tabel yaitu ada data dimensi waktu, tabel dimensi produk, tabel dimensi branch yang informasinya itu tentang kantor cabang PT BNI yang ada di Indonesia. Kemudian ada tabel dimensi sub branch, ada tabel dimensi KUS yaitu untuk informasi nasabah yang ada di PT BNI. Kemudian teknologi yang kedua itu yaitu Microsoft Visual Studio 2008, yaitu digunakan untuk melakukan proses pengembangan data warehouse, termasuk diantaranya untuk melakukan transformasi data dari OLTP BNI ke OLAP BNI, serta untuk menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik dan tabel untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan pihak eksekutif dari perusahaan PT BNI. Selain itu juga membuat user interface dari data warehouse PT BNI ini untuk untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi data warehouse ini. Nah, ini merupakan visualisasi data dari database OLTP dari PT BNI ini menggunakan SQL Server 2008. Ini merupakan tabel pertama yaitu dimensi waktu. Kemudian ada tabel selanjutnya, ada tabel dimensi produk, ada atribut, tipe data dengan value ukuran datanya. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel dimensi branch, ada 3 atribut, kemudian ada tabel dimensi sub-branch, juga ada 3 atribut, beserta tipe data dan ukuran datanya. Kemudian ada tabel terakhir yaitu dimensi KUS, isinya juga ada 3 atribut, ada tipe data dan ukurannya juga, ukuran datanya. Kemudian ada visualisasi data dari data warehouse tersebut. Ini visualisasi datanya ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2008. Dia di sini menginformasikan tentang total saldo akhir dari kategori produk dalam 1 tahun. Dia dihitung per bulan. Jadi ada 12 batang dengan nama cabang dengan sub cabangnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. oke, kelebihan dan kekurangannya. Yang dimana kelebihan yang pertama adalah integritas data. DW ini memungkinkan integritas data dari berbagai sumber yang berbeda. Itu termasuk ke dalam sistem internal perbankan
dan sumber eksternal. Ini memungkinkan buat bank untuk memiliki pandangan yang komprehensif tentang data produk perbankan yang berbeda, seperti peminjaman, deposito, kartu kredit, dan lainnya. Dan kemudian yang kedua itu ada analisis mendalam. Dengan DW, bank dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap data historis dan tren jangka panjang. Ini memungkinkan bank untuk memperoleh wawasan yang lebih baik tentang perilaku pelanggan, tren pasar, performa produk, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, yang dimana DW itu menyediakan informasi terstruktur dan berkualitas kepada manajemen dan pemangku kepentingan di bank. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, termasuk penetapan strategi bisnis, pengembangan produk, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan operasional. Kemudian yang keempat itu peningkatan efisiensi operasional. Dengan DW, bank dapat mengotomatiskan proses pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kerja manual yang terkait dengan pengelolaan data. Kemudian untuk kekurangannya itu yang pertama, biaya implementasi. Pengembangan dan pengelolaan DW itu melibatkan biaya yang tinggi, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pemeliharaan. PT Bank Negara Indonesia atau Persero itu perlu mempertimbangkan anggaran yang diperlukan untuk mengimplementasikannya dan juga menjaga DW. Kemudian untuk kekurangan yang kedua itu adalah kompleksitas. Implementasi DW yang sukses itu memerlukan pemahaman yang baik tentang arsitektur data warehouse, pemodelan data, integritas sumber data, dan pemrosesan ETL, di mana ETL itu adalah extract, transform, dan load. Kompleksitas teknis ini dapat menimbulkan tantangan dalam pengembangannya, pemeliharaannya, dan penggunaan data warehouse-nya. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu kualitas data. Kualitas data yang buruk atau tidak konsisten dari sumber data dapat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan oleh DW, Data Warehouse. PT Bank Negara Indonesia atau Persero itu perlu memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam data warehouse adalah akurat, konsisten, dan memiliki integritas yang baik. Kemudian, kekurangan yang terakhir adalah skalabilitas. Seiring pertumbuhan bisnis dan data warehouse itu dapat menangani dapat menangani volume data yang semakin besar. Dalam hal ini, PT Bank Negara Indonesia atau Persero itu perlu mempertimbangkan skalabilitas data warehouse dan infrastruktur yang sesuai dengannya untuk memastikan kinerja dan kapasitas yang memadai. Kemudian untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian, tantangan dan peluang. Yang pertama itu tantangan, yang yaitu kompleksitas data, yang dimana BNI akan menghadapi kompleksitas data yang tinggi setelah mengimplementasikan data warehouse. Beragam jenis data termasuk data pelanggan, data transaksi, data keuangan, dan data operasional harus diintegritas dengan baik dan dikelola secara efisien. Kemudian, integritas data, yang dimana BNI memadukan data dari berbagai sumber ke dalam data warehouse yang dapat menjadi tantangan. BNI harus memastikan bahwa data yang masuk ke dalam data warehouse konsisten, akurat, dan terstruktur dengan baik. Kemudian keamanan data, yang dimana data warehouse BNI akan menjadi sumber data yang penting dan berharga. Meningkatkan keamanan data menjadi tantangan, termasuk pelindungan terhadap serangan cyber, kebocoran data, penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu
pengelolaan infrastruktur, yang dimana BNI memelihara dan mengolah infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan data warehouse yang besar dan kompleks dapat menjadi tantangan. Hal ini meliputi server, penyimpanan, jaringan, dan perangkat lunak pendukung lainnya. Yang kemudian ada peluang. Yang pertama adalah analitik dan ditingkatkan, yang dimana data warehouse memungkinkan BNI untuk menggali informasi yang berharga dari berbagai sumber lainnya. Dengan analisis yang lebih baik, BNI dapat mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang berguna untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih cepat, yang dimana dengan data yang tersedia dalam data warehouse, BNI dapat mengakses informasi secara real-time dan membuat keputusan yang lebih cepat. Hal ini yang memungkinkan BNI untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar, permintaan pelanggan, dan kondisi bisnis lainnya. Yang terakhir, ada peningkatan layanan pelanggan, yang dimana dengan data warehouse, BNI dapat menganalisis perilaku pelanggan, preferensi dan kebutuhan yang memungkinkan BNI untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, menawarkan produk dan layanan relevan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu keadaan perusahaan jika tidak menggunakan data warehouse. Di sini ada 5 kondisi. Yang pertama, kesulitan dalam analisis data. BNI akan kesulitan mengakses dan menganalisis data secara efisien. Data yang tersebar di berbagai sumber mungkin sulit diintegrasikan dan diolah, dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, ada keterbatasan laporan dan informasi. Nah, data warehouse menyediakan struktur data yang terorganisir dan konsisten. Tanpa data warehouse, laporan dan informasi mungkin menjadi terbatas dan sulit diperoleh dengan cepat. Kemudian yang ketiga ada kualitas data yang buruk. Dengan adanya data warehouse dapat membantu meningkatkan kualitas data dengan mengintegrasikan, membersihkan, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber. Tanpa data warehouse, BNI mungkin menghadapi masalah kualitas data yang buruk seperti duplikasi, inkonsistensi, dan kekurangan data yang penting. Lalu yang keempat ada kinerja sistem yang buruk. Data warehouse dirancang untuk menyimpan dan mengelola jumlah data yang besar. Tanpa data warehouse, sistem perusahaan BNI mungkin mengalami kinerja yang buruk karena beban kerja yang berat dan kekurangan struktur yang efisien untuk mengelola data. Lalu yang kelima ada keterbatasan kapasitas penyimpanan. Data warehouse biasanya menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar dan terkelola dengan baik. Tanpa data warehouse, perusahaan BNI mungkin mengalami keterbatasan kapasitas penyimpanan yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyimpan dan mengakses data yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.